Sebelum ditonton di subscriber dulu ya. Pertemuan yang mengubah takdir. Ani adalah seorang janda cantik berusia 35 tahun yang tinggal di sebuah kota kecil. Wajahnya selalu memancarkan senyum, meski hatinya menyimpan luka dari pernikahan sebelumnya yang berakhir tragis. Ia menjalani hidup sederhana sebagai penjual kue di pasar, dikelilingi oleh anak-anak dan tetangga yang menyayanginya. Namun, di balik keceriaannya, Ani merindukan seseorang yang bisa menemani hidupnya. Di sisi lain, Andi adalah seorang pria berusia 40 tahun yang dikenal sebagai pengangguran di kampung itu. Tubuhnya kurus, matanya tajam, dan sifatnya temperamental. Ia sering terlihat duduk di warung kopi, berbicara keras tentang mimpi-mimpi yang tak pernah ia kejar. Meski begitu, Andi memiliki pesona yang sulit dijelaskan. Mungkin itu karena caranya berbicara atau senyum nakalnya yang kadang muncul tanpa sengaja. Suatu hari, takdir mempertemukan mereka di pasar. Ani sedang sibuk melayani pembeli ketika Andi datang, memesan sepiring kue dengan nada bercanda yang membuat semua orang tertawa. Mata mereka bertemu, dan di saat itu, ada sesuatu yang tak terucapkan. Andi mulai sering datang ke lapak Ani, bukan hanya untuk membeli kue, tapi juga untuk berbincang. Percakapan mereka semakin intens. Ani melihat sisi lain Andi yang tak banyak orang tahu. Ia pandai bercerita, memiliki wawasan luas, dan mampu membuat Ani tertawa. Meski Ani tahu reputasi Andi sebagai pria pemalas, ia percaya bahwa di balik semua itu, ada kebaikan yang tersembunyi. Perlahan tapi pasti, hubungan mereka berkembang. Tetangga-tetangga mulai bergosip. Apa Ani tidak salah pilih? Andi itu pengangguran dan suka marah-marah, kata seorang ibu di pasar. Namun, Ani tidak peduli. Ia yakin bahwa cinta bisa mengubah segalanya. Akhirnya, setelah beberapa bulan, Andi melamar Ani. Dengan keyakinan penuh, Ani menerima lamaran itu, berharap bahwa pernikahan mereka akan membawa kebahagiaan baru. Pernikahan dan cobaan awal. Pernikahan Ani dan Andi berlangsung sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa tetangga. Meski begitu, kebahagiaan terpancar dari wajah Ani. Ia merasa telah menemukan belahan jiwanya. Namun, kehidupan pernikahan mereka tidak berjalan semulus yang Ani harapkan. Andi, meski penuh cinta pada Ani, tetap membawa sifat temperamentalnya ke dalam rumah tangga. Ia sering marah-marah karena hal-hal kecil, seperti makanan yang kurang asin atau pintu yang lupa dikunci. Ani selalu mencoba bersabar, meyakini bahwa cinta mereka cukup kuat untuk mengatasi segalanya. Namun, sifat temperamental Andi bukan satu-satunya masalah. Ia juga kesulitan mencari pekerjaan. Setiap kali Ani menyarankan sesuatu, Andi merasa harga dirinya terluka. Aku tahu caraku sendiri, Ani. Jangan atur-atur aku, katanya dengan nada tajam. Ani hanya bisa diam, menahan air mata. Meski begitu, Ani tidak menyerah. Ia tetap berusaha menjaga rumah tangga mereka. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan untuk Andi dan mengucapkan doa agar suaminya mendapatkan pekerjaan. Ani percaya bahwa dengan waktu dan kesabaran, Andi akan berubah. Namun, tekanan hidup semakin berat. Uang hasil jualan kue Ani tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Andi mulai merasa frustrasi, dan kemarahannya semakin sering meledak. Meski begitu, Ani tetap bertahan, berpegang pada janji pernikahan mereka. Titik balik dalam hidup. Pada suatu hari, Andi mengalami kejadian yang mengguncang hatinya. Ia bertemu dengan seorang teman lama yang kini sukses sebagai pengusaha kecil. Temannya itu menceritakan perjalanan hidupnya, bagaimana ia bangkit dari kegagalan dan bekerja keras untuk mencapai mimpinya. Kata-kata itu menusuk hati Andi. Aku harus berubah, pikir Andi. Ia mulai mencoba mencari pekerjaan, meski tidak mudah. Ani, seperti biasa, mendukung penuh. Ia bahkan rela mengurangi jam kerjanya di pasar untuk membantu Andi mempersiapkan lamaran kerja. Setelah berbulan-bulan mencoba, Andi akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai buruh di sebuah pabrik. Meski gajinya kecil, Andi merasa bangga karena akhirnya bisa membantu Ani. Hubungan mereka perlahan membaik. Ani merasa usahanya tidak sia-sia, dan Andi mulai belajar mengendalikan emosinya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ani mulai sering sakit-sakitan. Tubuhnya lemah, dan wajah cerianya mulai memudar. Dokter mendiagnosis Ani dengan penyakit kronis yang membutuhkan perawatan intensif. Andi merasa hancur. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena merasa tidak mampu memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Ani. Perpisahan yang mengharukan.
Hari-hari terakhir Ani dihabiskan di tempat tidur. Andi merawatnya dengan penuh kasih, meski hatinya terus dipenuhi penyesalan. Maafkan aku, Ani. Aku tidak bisa menjadi suami yang lebih baik untukmu, bisik Andi sambil menggenggam tangan Ani. Ani tersenyum lemah. Kamu sudah melakukan yang terbaik, Andi. Aku bahagia bersamamu. Jangan pernah menyalahkan dirimu sendiri. Pada suatu malam yang sunyi, Ani menghembuskan napas terakhirnya di pelukan Andi.